Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan demokrasi liberal. Jadi kan minggu kemarin Ibu hanya memberikan beberapa video, bukan penjelasan dari Ibu ya, tapi beberapa referensi video. Jadi di sini ketika masa memperjuangkan disintegrasi bangsa atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia telah dilalui, jadi akhirnya Indonesia itu kan tanggal 17 Agustus 1945 itu merdeka. Nah, setelah merdeka, mereka itu merasa bingung, sistem pemerintahan yang seperti apa sih yang akan kita jalani gitu, atau yang ditetapkan di Indonesia. Apakah berbentuk federasi, apakah berbentuknya monarki, atau berbentuknya republik parlementer atau presidensil. Nah, untuk keempat ini kalian bisa cari sendiri apa artinya dari empat ini ya. Terus akhirnya setelah memikirkan sistem pemerintahan yang akan digunakan, pada bulan Oktober 1945, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia saat itu mengeluarkan Maklumat Presiden nomor 10 yang isinya itu adalah KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Dia kan pertamanya tugasnya legislatif kan, sebagai tugas legislatif. Tapi KNIP itu awalnya berasal dari lembaga pembantu presiden, dan akhirnya dalam maklumat presiden nomor 10 ini dia berubah sebagai maksudnya sederajat dengan lembaga kepresidenan gitu. Jadi akhirnya isi maklumat presiden nomor 10 itu adalah seperti itu. Selanjutnya di sini pimpinan KNIP pada saat itu adalah Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir ini dia akhirnya melakukan atau membuat sebuah pendirian partai politik dan pemberlakuan kabinet parlementer. Jadi akhirnya di sini diputuskanlah kalau misalkan pemerintahan Indonesia nanti itu adalah berbentuk parlementer. Nah, adapun beberapa maklumat pemerintah yang ditetapkan pendirian parpol dan pemerintahan parlementer itu, kalau pembuatan parpol dalam maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945. Kalau misalkan maklumat pemerintahan parlementer itu tertuang dalam maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945. Jadi, dari kesimpulan sini akhirnya Indonesia memilih sebuah pemerintahan parlementer, atau semua pemerintahnya itu dipimpin atau dibahas oleh seorang perdana menteri gitu kan ya. Nah, terus apa sih maksudnya pemerintahan parlementer? Jadi kalau misalkan di sini presiden itu adalah pemegang semua keputusan, kalau misalkan pemerintahan parlementer ini adalah presiden itu hanya sebagai kepala negara atau sebagai simbol saja gitu. Jadi bukan sebagai bukan sebagai yang seperti presiden saat ini gitu guys. Jadi kalau misalkan sistem parlementer itu ya udah presiden tuh hanya sebagai simbol aja gitu. Jadi dia hak segala macamnya itu dia lebih kepada parlemen gitu. Akhirnya di sini kita membuat memilih sebuah orang perdana menteri. Perdana menterinya itu yaitu Sultan Syahrir. Oke, sorry ya kata-katanya. Nah, sebetulnya sebelum tahun 1950 sampai 1959, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tapi RIS ini itu hanya bertahan sekitar 1 tahun, 49 sampai 50. Nah, akhirnya ketika RIS bubar ini ya udah Indonesia mencoba membuat sebuah pemerintahan yang baru, yaitu berbentuknya parlementer, mencontoh pemerintahan barat. Nah, pas zaman RIS ini juga Indonesia itu terbagi menjadi 10 provinsi. Kalau misalkan RIS kan Republik Indonesia Serikat, jadi lebih kepada wilayah-wilayah bagian, kayak misalkan wilayah pemerintahan Jawa Barat, wilayah pemerintahan Jawa Timur gitu, tapi dalam sebuah kesatuan yang namanya RIS gitu. Nah, setelah ini dipilihlah Republik Parlementer, dimulailah masa pemerintahan yang disebut demokrasi liberal. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pemerintahan republik atau demokrasi liberal ini? Jadi, pemerintahan demokrasi liberal ini adalah pemerintahan yang berbentuknya demokrasi, tapi dia juga liberal gitu. Jadi demokrasi tapi dia juga liberal. Nah, liberal di sini maksudnya adalah
adanya sebuah perwakilan atau representatif dari rakyat itu sendiri. Jadi, kalau misalkan sebelumnya Indonesia dijalankan oleh seorang presiden dan MPR, DPR, dan lain sebagainya, kalau misalkan dalam demokrasi liberal ini, Indonesia itu dijalankan oleh menteri, sebuah kabinet. Jadi, yang memegang kendali itu adalah menteri, bukan presiden. Karena presiden itu hanya sebagai simbol saja. Gitu. Nah, Indonesia dijalankan oleh satu dewan menteri atau kabinet dan bertanggung jawab pada DPR. Pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan demokrasi liberal ini atau berbentuknya parlementer dipimpin oleh berbagai perdana menteri. Nah, jadi dari tahun 1900 sampai 1950 sampai 1959 itu dipimpin oleh 7 kabinet. Nah, partai yang berkuasa pada saat itu adalah Partai Masyumi dan PNI. PNI dan Masyumi teh sangat mendominasi sebuah kabinetan. Jadi misalkan 7 kabinet ini berarti pada tahun 50 sampai 51 masanya Natsir. Jadi semua pemerintahan itu dipegang oleh sebuah kabinet yang berkuasa pada saat itu. Dan balik lagi, presiden hanya sebuah simbol. Oke, kabinet yang pertama yaitu kabinet Natsir. Nah, kabinet ini berlangsung pada tanggal 16 September 1950 sampai 21 Maret 1951, hanya 1 tahun. Ada yang tahu kenapa pemerintahan parlementer liberal ini hanya kurun waktunya cuma bertahan 1 tahun? Nanti bisa dijawab ya di bawah. Nah, kabinet yang pertama ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dan kabinet Natsir ini dia itu berawal, maksudnya dia didominasi atau berasal dari sebuah partai yaitu Partai Masyumi. Nah, sebetulnya di dalam kabinet ini juga tidak hanya Partai Masyumi, tapi ada 2 partai yaitu PNI dan Masyumi. Dia melakukan sebuah koalisi gitu. Apa saja sih tugas-tugas atau program-program dari kabinet Natsir ini? Yang pertama itu adalah keamanan ketentraman, yang keduanya susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan darat, perkuatan ekonomi, dan penyelesaian Irian Barat. Nah, dalam kabinet Natsir ini penyelesaian Irian Barat ini adalah sebuah tujuan utama yang akan dilakukan oleh kabinet Natsir, karena pada saat itu Irian Barat ini masih berada di wilayah atau masih berada di naungan dari bangsa Portugis gitu. Tapi sebelum program-programnya ini berlanjut, ada berbagai kendala, yaitu kendalanya adalah pemberontakan DITII, terus Andi Ajis Apra dan lain sebagainya. Tapi dalam kabinet Natsir ini mengalami keberhasilan dalam membahas mengenai perundingan Indonesia Belanda tentang Irian Barat. Nah, dalam kabinet Natsir ini juga yang paling terkenal, biasanya ini ada di beberapa soal UTBK kalau misalkan kalian mau lintas minat ya. Adanya yang disebut sebagai gerakan benteng. Maksudnya gerakan benteng di sini adalah mengubah ekonomi Indonesia yang tadinya ekonomi kolonial, karena waktu itu kita dijajah sama orang-orang asing, menjadi ekonomi nasional. Nah, perubahan ekonominya pada gerakan benteng ini. Nah, jadi intinya dalam program gerakan benteng ini itu dia ingin menumbuhkan kelas pengusaha bangsa Indonesia, terus pengusaha Indonesia yang lemah diberi kredit dan kesempatan gitu. Tapi akhirnya program gerakan benteng ini itu tidak dapat berhasil atau tidak berhasil karena di sini rakyat Indonesia yang konsumtif, terus rakyat Indonesianya yang tergantung kepada pemerintah, keuntungannya besar, jadi dia tuh banyak mencari keuntungan daripada ya menabung lah. Selanjutnya, nah akhirnya kabinet Natsir itu harus gagal dan digantikan oleh kabinet yang kedua yaitu kabinet Sukiman. Nah, jadi kalau misalkan Natsir itu berarti tadi kan ada gerakan benteng, memajukan Indonesia dan pembebasan Irian Barat. Nah, kalau misalkan kabinet Sukiman itu dilakukan pada tanggal 27 April 51 sampai 3 April 52. Jadi sebetulnya kabinet Sukiman ini dia lebih terkenal kepada kabinet Sukiman Suwiryo karena di sini yang memegang kendalinya itu adalah 2 orang ini. Nah, partai yang memegangnya itu PNI Masyumi. Jadi intinya pokok-pokok pembahasan Sukiman ini adalah yang ini. Nah, tapi akhirnya kabinet Sukiman ini harus berakhir karena dicurigai kabinet Sukiman ini bekerja sama dengan
Eropa, dengan asing, dengan Eropa, dengan Amerika Serikat. Kenapa kok dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat dianggap sebagai pengkhianatan? Karena Indonesia pada saat itu menganut gerakan non-blok, tidak memblok ke blok timur atau ke blok barat. Tapi di sini kabinet Sukiman diindikasi sebagai kabinet yang pro barat dengan MSA-nya atau Mutual Security Act. Jadi mereka itu kayak meminta bantuan senjata kepada pihak Amerika gitu. Dan akhirnya di sini akhirnya kabinet Sukiman harus runtuh. Jadi mungkin 2 kabinet dulu ya. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan di Google Classroom. Ini pertanyaannya, kalian silahkan jawab. Oke, nah ini kabinet demokrasi liberal.